Hai teman-teman semua, kali ini yang akan kita bahas adalah TOEFL Introduction. Perkenalan soal-soal TOEFL itu seperti apa, khususnya untuk Section 1 yaitu Listening dan Section 3 yaitu Reading. Nah, jangan lupa persiapkan alat tulis teman-teman dan juga tontonlah video ini dalam full screen. Sebelum kita mengerjakan tes atau ujian apapun, biasanya kita akan lebih tenang ketika kita memiliki gambaran apa yang akan kita temui dalam tes tersebut. Nah, makanya dalam video kali ini akan dibahas tentang perkenalan atau introduction dari soal-soal TOEFL. TOEFL PBT atau ITP yang tertulis paper-based test itu terdiri dari 3 section. Yang pertama ada Section 1 Listening Comprehension untuk menguji kemampuan pendengarannya teman-teman. Yang kedua Section 2 Structure and Written Expressions untuk menguji pengetahuan teman-teman akan struktur atau pola kalimat dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu Reading Comprehension, yaitu untuk menguji kemampuan teman-teman memahami bacaan dalam bahasa Inggris. Untuk di video kali ini yang akan dibahas adalah introduction bagi section 1 dan section 3, listening dan reading. Listening comprehension, jumlah pertanyaan yang akan teman-teman temukan ada 50 soal. Nah, 50 soal ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 part, yaitu part A, part B, dan part C. Nah, part A terdiri dari 30 soal, yaitu dari nomor 1 sampai 30. Part B dan part C itu terdiri dari 20 soal, yaitu dari nomor 31 sampai dengan nomor 50. Nah, kenapa part B dan part C digabung? Ini karena jumlahnya itu tidak selalu sama, tidak tetap. Tapi kalau digabung jadi 20 soal. Biasanya part B itu lebih sedikit dari part C. Contohnya, misalnya part B ada 7 soal, berarti part C-nya 13 soal. Part B-nya 8 soal, berarti part C-nya 12 soal. Dan seterusnya. Nah, kenapa sih dibedakan menjadi 3 bagian? Karena memang tipe pertanyaannya berbeda. Untuk yang part A, nanti tipe pertanyaannya berupa short conversation atau short dialogue, yaitu dialog pendek, percakapan pendek yang terdiri dari 2 orang biasanya, laki-laki dan perempuan, karena suaranya gampang dibedakan. Kemudian nanti setelah mereka bercakap-cakap pendek, ada 1 orang narator yang menanyakan pertanyaannya. Jadi 1 percakapan pendek, 1 pertanyaan. Kemudian untuk yang part B yaitu isinya extended conversation atau longer conversation, percakapan yang lebih panjang. Nah, jadi setelah ada percakapan, obrolan yang lebih panjang antara 2 orang biasanya, kemudian nanti pertanyaannya itu lebih dari 1 pertanyaan. Kemudian ada part C itu isinya berupa obrolan atau talk yang sendirian, kita biasanya sebutnya monolog. Jadi ada 1 orang yang ngobrol sendiri atau menjelaskan sendiri. Nanti setelah itu ada pertanyaan yang juga lebih dari 1. Kita lanjutkan lagi, sekarang masuk ke listening part A. Nah, untuk contoh soal di listening part A, jadi listening part A itu nanti yang terlihat dalam lembar soalnya teman-teman itu adalah pilihan jawabannya saja. Jadi tidak ada percakapan maupun pertanyaannya, hanya nomor pertanyaan dan pilihan jawabannya saja. Nah, contohnya seperti yang teman-teman lihat di situ ada pilihan jawaban A, he doesn't like the painting either. Pilihan jawaban B, he doesn't know how to paint. Pilihan jawaban C, he doesn't have any paintings. Pilihan jawaban D, he doesn't know what to do. Oke, sekarang saya akan coba
mainkan atau play audionya, silakan teman-teman coba tebak atau coba jawab pilihan jawaban mana yang paling tepat. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. what does the man mean? Oke, nah kalau sudah dicoba tebak jawabannya yang mana, kita lihat di situ skripnya. Ternyata ada dua orang yang sedang bercakap-cakap, yaitu yang perempuan, woman. The woman said, dia bilang, I don't like this painting very much. Saya nggak suka lukisan ini deh. Kemudian the man bilang, Neither do I. Neither do I di sini artinya saya juga nggak suka. Artinya berarti baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama-sama nggak suka paintingnya atau lukisannya. Makanya jawaban di antara A, B, C, D yang paling tepat adalah yang A, yang alpha. Kenapa? Karena artinya he doesn't like the painting either. Si cowok ini nggak suka juga sama lukisannya. Nah, kalau yang B, kalau kita artikan, he doesn't know how to paint. Dia tidak tahu bagaimana caranya melukis. Kalau yang C artinya dia nggak punya lukisan. Kalau yang D artinya dia nggak tahu mau melakukan apa. Dari jawaban A, B, C, D yang paling tepat berarti yang A. Karena yang lain tidak ada yang maknanya nyambung sama percakapannya. Setelah kita lihat contoh pertama tadi untuk yang part A, kita coba review ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang kita bisa simpulkan dari listening part A? Yang pertama, berarti percakapannya itu sangat pendek, very short conversation. Yang kedua, satu percakapan, satu pertanyaan, one conversation, one question. Yang ketiga, isinya ada 30 pertanyaan, jadi nanti ada 30 pertanyaan yang seperti tadi teman-teman. Kalau kita simpulkan artinya berarti 30 pertanyaan dari 50 pertanyaan itu ada 60% sendiri untuk part A, bagian A ini. Nah artinya berarti kalau teman-teman ingin memaksimalkan skor TOEFL-nya, berarti coba dimaksimalkan juga di part A-nya karena ada 30 soal, 60% dari pertanyaan. Kemudian poin keempat, untuk tiap-tiap pertanyaan itu ada 12 detik waktu yang diberikan untuk menjawab terhitung dari pertanyaannya selesai dibacakan. Kemudian yang kelima, mostly casual dialogues. Jadi untuk di part A ini isinya kebanyakan adalah percakapan yang kasual. Jadi tidak terlalu formal. Jadi kayak percakapan sehari-hari. Kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke introduction untuk listening part B. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini ada 3 nomor ya, 31, 32, 33. Ini contoh gambaran apa yang akan teman-teman lihat ketika melihat buku soal. Nah, karena di buku soal untuk listening itu tidak akan ada pertanyaannya maupun percakapannya, hanya akan langsung ketemu dengan ya nomor dan pilihan jawaban, seperti yang teman-teman lihat. Listening part B sendiri tadi kan isinya adalah extended conversation, yaitu conversation yang cukup panjang atau lebih panjang daripada yang part A. Nah untuk latihan coba teman-teman jawab pertanyaan 31, 32, dan 33 berdasarkan dari audio yang akan saya bunyikan setelah ini. Silakan coba dijawab dulu ya. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 33. Listen to a conversation between two drama students. Have you heard? A new academic dean will be installed this week, and it seems that he already has a lot of new ideas. Oh, yeah. Campus Radio announced that he's starting a new internship program.
Students will actually get a chance to join local opera companies on their productions. That sounds intriguing. I wonder how he got the idea. Well, it seems he set up a similar program in another university, and he feels that practical experience is an important addition to the artistic training in the theater. You mean we'll get course credit for watching the opera companies rehearse? We'll get course credit, all right, but we'll have to earn it by working hard with the company. If I decided to participate, who'd decide what job I'd get? First, you have to be a theater major to join the program, but the program coordinator would try to match students' interests with jobs wherever possible. And guess what? 1 or 2 music majors might be selected to perform with the company. What? You mean stand up in front of hundreds of people and sing? I like acting, but can't imagine myself taking on an operatic role. Question number 31. Why was the new program started? Question number 32. What will the students involved in the new program do? Question number 33. What is required of students participating in the program? Untuk lebih memastikannya lagi, karena ini masih berupa introduction, saya akan kasih skripnya. Nah, teman-teman bisa sekalian sambil mendengarkan lagi audionya yang tadi. Questions 31 through 33. Listen to a conversation between 2 drama students. Have you heard? A new academic dean will be installed this week, and it seems that he already has a lot of new ideas. Oh, yeah. Campus Radio announced that he's starting a new internship program. Students will actually get a chance to join local opera companies on their productions. That sounds intriguing. I wonder how he got the idea. Well, it seems he set up a similar program in another university, and he feels that practical experience is an important addition to the artistic training in the theater. You mean we'll get course credit for watching the opera companies rehearse? We'll get course credit, all right, but we'll have to earn it by working hard with the company. If I decided to participate, who'd decide what job I'd get? First, you have to be a theater major to join the program, but the program coordinator would try to match students' interests with jobs wherever possible. And guess what? 1 or 2 music majors might be selected to perform with the company. What? You mean stand up in front of hundreds of people and sing? I like acting, but can't imagine myself taking on an operatic role. Oke, nah kita coba bahas contoh listening part B yang barusan ya. Nomor 31, pertanyaannya, why was the new program started? Kenapa program baru ini dimulai? Alasannya apa? Kalau jawaban yang A artinya berarti karena para siswa itu membutuhkan pekerjaan di luar kampus. Kalau yang B, the theater department needed more talented students, itu artinya berarti jurusan teater itu memerlukan lebih banyak siswa yang berbakat. Kalau yang C, the opera company was looking for volunteers, artinya perusahaan operanya itu sedang mencari relawan. Kalau yang D, the dean thought it would provide good experience for the students, artinya dekannya berpendapat bahwa hal ini akan memberikan pengalaman yang bagus untuk para siswa. Nah, dari percakapan yang tadi kita dengar, ini terjadi karena the new academic dean, yaitu dekan akademik yang baru, itu memiliki banyak ide, dan salah satunya adalah menyuruh anak-anak teater untuk ikut program internship dengan local opera companies gitu. Jadi yang betul jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Tadi kalau teman-teman sudah jawab D berarti sudah betul. Yang berikutnya nomor 32, what will the students involved in the new program do? Apa yang
para siswa yang terlibat dalam program ini akan lakukan. Jadi mereka akan melakukan apa sih? Nah, yang A jawabannya work with an opera troupe, bekerja dengan grup opera. Yang kedua B, work part-time for the dean, bekerja paruh waktu untuk dekannya. Yang C, perform on the radio, tampil di radio, perform di radio. Yang D, submit their suggestions to the dean, mengumpulkan ide-ide mereka ke dekannya. Yang paling tepat dari percakapan tadi yaitu yang alfa. Jadi sama dekannya itu program barunya menyuruh para siswa untuk bekerja internship bersama dengan opera troupe atau perusahaan opera company gitu ya. Kemudian nomor 33. Pertanyaannya, what is required of students participating in the program? Required di sini artinya apa yang disyaratkan. What is required of students participating in the program? Apa sih yang disyaratkan atau apa yang diwajibkan bagi para siswa yang ingin berpartisipasi dalam program ini? Dari percakapan tadi, syaratnya adalah katanya you have to be a theater major to join the program. Berarti harus jurusan teater, itu sebetulnya syarat utamanya. Jadi kalau kita lihat yang A, a good singing voice, suaranya bagus, masih kurang tepat. Yang B, a commitment to the project for 2 semesters, itu juga masih kurang tepat. Yang C, an academic concentration in theater arts, itu yang paling tepat karena berarti artinya konsentrasi akademik di jurusan teater gitu ya. Kemudian yang D, a certain grade point average, memiliki nilai rata-rata tertentu. Nah, yang nomor 33 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, teman-teman hati-hati dalam part E maupun part B maupun part C, kadang jawabannya itu kata-katanya tidak sama persis, tapi maknanya tetap sama gitu. Jadi kita pilih yang maknanya sama dengan yang kita dengarkan atau kita simpulkan. Setelah tadi kita dengarkan contoh soal untuk part B dan juga penjelasan tentang part B sebelumnya. Mari kita review sekilas untuk melihat informasi apa saja sih yang sudah kita dapatkan tentang part B. Nah, poin pertama, kita tadi bisa menyimpulkan bahwa percakapan di part B itu lebih panjang daripada yang di part A. Jadi memang part B itu terdiri dari longer conversations atau percakapan yang lebih panjang. Nah, poin yang kedua, meskipun dia percakapannya lebih panjang, tapi tetap memiliki satu topik tertentu. Jadi dalam satu percakapan panjang tersebut, topiknya itu satu. Jadi sangat khusus. Contohnya, kalau di contoh sebelumnya, topiknya itu adalah tentang program baru yang diterapkan oleh dekan baru, yaitu untuk mengikuti perusahaan opera. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, di part E tadi, satu percakapan itu untuk satu pertanyaan. Nah, sedangkan di part B, satu percakapan itu pertanyaannya lebih dari satu. Biasanya 3 atau 4 atau 5. Nah, poin yang keempatnya, totalnya untuk pertanyaan di part B itu sekitar 7 atau 9 pertanyaan. Jadi dari 50 soal, part B ini biasanya memiliki jumlah soal yang paling sedikit. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, untuk percakapannya sendiri biasanya untuk di part B itu bernada bisa casual, bisa formal, tergantung yang bercakap-cakap itu antara siapa. Nah, kalau di part E tadi bahwa katanya lebih banyak percakapan yang casual, kalau di part B ini bisa casual, bisa formal, karena kadang-kadang ada percakapan antara guru dan siswa atau mungkin guru dan guru yang bisa jadi isinya membahas hal yang lebih teknikal.
Nah, sekarang kita lanjut ke introduction untuk listening part C. Di awal tadi listening part C itu adalah bentuknya bukan berupa percakapan, tapi satu orang berbicara sendiri atau obrolan talk atau monolog namanya. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini adalah gambaran yang akan teman-teman lihat di buku soal. Jadi tidak ada percakapan ataupun pertanyaan yang dituliskan di dalam buku soal. Nanti hanya ada di audio saja. Untuk yang di buku soal hanya ada nomor dan pilihan jawaban. Nah, sekarang saya akan memainkan contoh untuk part C. Di sini ada 4 soal dari nomor 38 sampai 41. Silakan teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Now we will begin part C with the first talk. Questions 38 through 41. Listen to a talk given in a university class. In today's class, we'll be examining some 19th century pattern books that were used for building houses. I think it's fair to say that these pattern books were the most important influence on the design of North American houses during the 19th century. This was because most people who wanted to build a house couldn't afford to hire an architect. Instead, they bought a pattern book, picked out a plan, and took it to the builder. The difference in cost was substantial. In 1870, for example, hiring an architect would have cost about $100. At the same time, a pattern book written by an architect cost only $5. At that price, it's easy to see why pattern books were so popular. Some are back in print again today, and of course they cost a lot more than they did 100 years ago. But they're an invaluable resource for historians, and also for people who restore old houses. I have a modern reprint here that I'll be passing around the room in a moment so that everyone can have a look. Question number 38. What was in pattern books? Question number 39. What course would this talk be most appropriate for? Question number 40. According to the speaker, why were pattern books so popular? Question number 41. According to the speaker, who uses pattern books today? Ini adalah skrip untuk contoh listening part C yang tadi teman-teman sudah dengarkan. Silakan dengarkan sekali lagi dengan melihat skrip ini untuk membandingkan apakah sudah tepat atau belum yang tadi teman-teman dengarkan. Now we will begin part C with the first talk. Questions 38 through 41. Listen to a talk given in a university class. In today's class, we'll be examining some 19th century pattern books that were used for building houses. I think it's fair to say that these pattern books were the most important influence on the design of North American houses during the 19th century. This was because most people who wanted to build a house couldn't afford to hire an architect. Instead, they bought a pattern book, picked out a plan, and took it to the builder. The difference in cost was substantial. In 1870, for example, hiring an architect would have cost about $100. At the same time, a pattern book written by an architect cost only $5. At that price, it's easy to see why pattern books were so popular. Some are back in print again today, and of course they cost a lot more than they did 100 years ago. But they're an invaluable resource for historians, and also for people who restore old houses.
I have a modern reprint here that I'll be passing around the room in a moment so that everyone can have a look. Setelah teman-teman mendengarkan contoh listening part C yang barusan, nah kita bisa ambil kesimpulan bahwa pembahasannya itu tentang pattern books, yaitu buku yang berisi pola atau rancangan untuk membuat rumah pada abad ke-19. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya satu persatu. Nomor 38, di situ katanya what was in pattern books, apa yang ada di dalam pattern books. Pilihan jawaban A, advice about landscaping, artinya saran untuk membuat landscape. Kemudian yang B, hints about saving to buy a house, petunjuk untuk menabung membangun rumah. Kemudian yang C, photographs of the homes of famous people, foto-foto dari rumah-rumah orang terkenal. Kemudian yang D, plans for houses, yaitu rancangan rumah. Nah, jawaban yang paling tepat kalau menurut yang tadi kita dengarkan adalah yang D, karena pattern box itu isinya adalah pola atau rancangan untuk membangun rumah. Nah, catatannya di sini teman-teman biasanya mungkin kalau melihat kata plan yang langsung terpikir artinya adalah rencana. Nah, dalam bahasa Inggris satu kata itu kadang memiliki arti yang berbeda tergantung konteksnya sedang membicarakan apa. Nah, untuk dalam konteks kalimat ini dan dalam bacaan obrolan yang tadi teman-teman dengarkan, plans-nya itu bukan rencana tapi mungkin lebih tepatnya pola atau rancangan. Nah, jadi jawaban nomor 38 adalah D. Kita lanjut pembahasan untuk nomor 39. Pertanyaannya, what course would this talk be most appropriate for? Yang ditanyakan pelajaran apa atau mata kuliah apa kira-kira ada pembahasan ini. Nah, dari yang kita dengarkan tadi, kita simpulkan kira-kira yang paling tepat di antara A, B, C, D masuk yang mana ya? Kita cek dulu alfa. A katanya 19th century American painting. Di sini ada hal yang sama dengan yang di obrolan, yaitu kata 19th century, tapi ada satu kata yang membuat pilihan jawaban alfa itu kurang tepat, yaitu kata painting. Jadi di sini yang dibahas kan bukan lukisan, jadi yang A-nya salah, meskipun mirip ada kata 19th century-nya. Kemudian yang B, pilihan jawaban B katanya American Architectural History. Apakah mungkin pembahasan pattern books ini masuk ke mata pelajaran atau mata kuliah sejarah arsitektur Amerika? Yang B ini masih memungkinkan karena isi dari pattern books tadi adalah rancangan untuk membuat rumah. Kita lihat yang C dulu. Yang C katanya Introduction to Economics. Oke, pengantar ekonomi. Sudah jelas bukan. Kemudian yang D, 18th Century American Society. Kalau yang D artinya adalah masyarakat Amerika pada abad ke-18. Ini malah tidak berhubungan dengan pattern books-nya. Jadi yang paling tepat kemungkinan pattern books itu akan jadi pembahasan atau obrolan di mata pelajaran sejarah arsitekturnya Amerika. Yang paling tepat di pertanyaan ini, B jawabannya. Pertanyaan nomor 40, according to the speaker, why were pattern books so popular? Katanya pembicara tadi, kenapa pattern books ini sangat popular, sangat terkenal, sangat banyak yang menggunakannya. Alasannya itu cukup jelas, tadi dia bilang berkali-kali bahwa
pada saat itu orang untuk membangun rumah yang tidak bisa mempekerjakan arsitek, mereka lebih memilih membeli pattern book yang harganya jauh lebih murah daripada mempekerjakan arsitek. Makanya jawabannya kita cek ya. Berarti kenapa populer? Kemungkinan karena harganya murah. Yang A, there was a shortage of architects, artinya intinya pada saat itu kurang banyak arsiteknya, masih kurang tepat. Yang B, they included plans for elaborate houses, berarti yang B itu artinya pattern books itu berisi atau memasukkan rancangan-rancangan untuk rumah-rumah yang besar, masih kurang tepat. Kemudian yang C, builders could not work without one. Kenapa mereka beli pattern book? Katanya karena para pembangun rumah itu tidak bisa bekerja tanpa pattern books. Ini juga masih kurang tepat. Yang D, they were relatively inexpensive. Katanya pattern books ini relatif lebih murah atau tidak mahal. Makanya yang paling tepat jawabannya yang D. Kenapa pattern books itu populer pada zamannya? Karena memang relatif lebih murah, apalagi dibandingkan dengan mempekerjakan arsitek. Nomor 41, katanya according to the speaker, who uses pattern books today? Menurut pembicara tadi, siapakah yang menggunakan pattern books pada zaman sekarang? Nah, dalam pembicaraan tadi ada kalimat katanya but they're an invaluable resource for historians and also for people who restore old houses. Jadi pattern books itu adalah sangat berharga bagi para sejarawan dan juga bagi orang-orang yang mau membangun kembali rumah-rumah zaman dulu. Nah, dari situ kita lihat ke pilihan jawaban, berarti cari jawaban yang antara sejarawan atau orang-orang yang mau bangun rumah yang jadul, yang zaman dulu. Nah, yang betul jawabannya udah jelas, yang kelihatan ya. A katanya people who restore old houses. Berarti sudah langsung ketahuan jawabannya adalah yang A. Sedangkan yang lain B, people who sell houses, orang-orang yang mau menjual rumah, kurang tepat. Yang C, people who design new houses, katanya yang orang-orang yang mau mendesain rumah baru, juga kurang tepat. Yang D, people who want to buy a house, orang-orang yang mau membeli rumah. Dari contoh tadi dan juga dari pembahasan sebelumnya tentang part C, kita review sekilas lagi untuk tahu informasi apa saja yang kita dapatkan. Nah, informasi yang kita dapatkan pertama berarti part C itu berisi obrolan atau pembicaraan yang satu orang saja yang bicara, atau bahasa Inggrisnya talk atau monolog ya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, monolognya atau talknya itu berisi topik-topik yang spesifik. Jadi satu pembicaraan meskipun panjang, topiknya itu satu, khusus. Topiknya nanti akan dibahas khusus gitu. Contohnya kalau yang tadi di soal, topik yang dibahas adalah tentang pattern books. Kemudian yang ketiga, satu talk atau satu pembicaraan dalam part C itu akan diikuti pertanyaan yang lebih dari satu, multiple questions. Jadi sama dengan part B, ada beberapa pertanyaan setelah talknya ini selesai. Nah, kemudian poin yang keempat, biasanya pertanyaan untuk part C dari 50 itu akan ada 11 sampai 13 pertanyaan. Oke, tergantung nanti part B-nya ada berapa pertanyaan. Yang poin terakhir, nah untuk situasi atau suasana pembicaraannya itu mostly formal kalau di part C. Jadi sebagian besar isinya adalah membahas hal-hal yang formal, dan nadanya juga nada formal karena terbayang ya kalau orang ngomong sendiri agak tidak memungkinkan untuk casual gitu ya. Jadi biasanya ada
pembicaraan di kelas. Contohnya di kelas kan otomatis kemungkinan formal, kemudian lecture di misalnya presentasi, atau mungkin tour guide, atau mungkin yang berbicaranya adalah news announcer, atau mungkin yang berbicaranya adalah reporter. Nah, kemungkinan orang-orang yang berbicara sendiri, yang melakukan obrolan, menjelaskan sesuatu, itu kemungkinan besar bersuasana formal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke introduction untuk reading comprehension. Nah, reading ini dalam TOEFL masuk ke section 3 atau yang paling akhir dikerjakan. Oke, nah teman-teman nanti diberikan waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan, 50 soal. Nah, 50 soal ini tidak dibagi-bagi menjadi part atau bagian seperti dalam listening, tapi di dalam reading itu nanti akan ada teks, akan ada passages atau bacaan. Jadi ada bacaannya, kemudian ada beberapa pertanyaan, setelah itu ada bacaan lagi, ada beberapa pertanyaan lagi, ada bacaan lagi, seperti itu. Nah, bacaannya biasanya rata-rata ada 5 bacaan, tapi kadang-kadang tergantung soalnya, mungkin ada juga yang 4 bacaan atau mungkin 6 bacaan. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ada contoh bacaan. Teman-teman silakan pelajari. Setelah ini akan ada satu contoh pertanyaan. Bisa teman-teman pause di sini, atau kalau teman-teman kurang jelas bacaannya, itu saya sertakan juga link untuk menuju ke file yang berisi bacaan. Mungkin teman-teman bisa melihat dari file tersebut. Oke, setelah teman-teman berhasil membaca contoh reading passage yang tadi saya perlihatkan, cobalah untuk menjawab contoh pertanyaan yang satu ini. Pertanyaannya adalah, with which of the following statements would the author probably agree? Silakan coba dipilih dulu. Oke, kita langsung bahas saja pertanyaan dari example reading yang barusan ya. With which of the following statements would the author probably agree? Dengan pernyataan yang manakah di bawah ini penulisnya kemungkinan setuju? Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya ada di kata probably. Probably itu nanti kalau teman-teman ketemu di soal reading apapun ya, TOEFL maupun bukan, itu biasanya artinya mungkin. Jadi apa kemungkinannya kalau seperti ini? Apa kemungkinannya kalau seperti itu? Berarti teman-teman nanti tidak akan mendapatkan jawabannya secara langsung di bacaan, tapi dari bacaan kita bisa menyimpulkan sesuatu. Seperti itu. Jadi kita harus mencari kesimpulannya. Nah, selain kata probably, apapun yang artinya mungkin, contohnya possibly atau might, itu bisa jadi ciri pertanyaan yang teman-teman nantinya harus menyimpulkan. Oke, nah untuk pertanyaan ini, yang mana kira-kira yang mungkin penulisnya setuju, itu berarti kita harus tahu dulu apa pendapat penulisnya di bacaan tadi. Jadi kalau kita lihat di bacaan, penulisnya itu menganggap atau berpendapat bahwa anak-anak yang berusia 4 bulan sampai 4 tahun itu sedang masa-masanya sangat super penasaran akan sesuatu, sehingga orang dewasa biasanya menyalahartikan bahwa anak-anaknya kurang konsentrasi. Nah, dari situ kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban A,
karena artinya children lack the ability to concentrate itu adalah anak-anak kurang kemampuan konsentrasinya. Padahal menurut penulisnya mungkin bukan kurang konsentrasi, anak-anak itu mungkin sedang super penasaran, sangat penasaran akan sesuatu. Nah, yang B, children begin to learn at the age of 5 or 6. Nah, ini sebetulnya kata-kata ini semuanya ada di dalam bacaan, namun ternyata faktanya tidak betul. Jadi, kalau dalam bacaan, children begin to learn at birth. Jadi, anak-anak itu mulai belajar mulai dari lahir kalau di bacaan. Nah, kemudian di bacaan dia bilang kalau anak-anak sekolah formal itu dimulai di usia at the age of 5 or 6, mulai usia 5 atau 6. Jadi sebetulnya yang B ini kayak dua klausa digabung jadi satu dan akhirnya malah jadi statement yang tidak tepat menurut bacaan gitu. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, the first few years of school are the most important ones for children. Katanya tahun-tahun awal pertama anak-anak sekolah itu adalah tahun-tahun yang paling penting bagi anak-anak. Nah, ini mungkin beberapa orang setuju dengan statement ini, tapi apakah penulisnya kira-kira setuju? Kalau dilihat dari bacaan, penulisnya itu sangat menekankan pada anak-anak usia sekitar 4 bulan sampai 4 tahun sebelum masuk sekolah itu justru masa-masa mereka banyak menerima informasi baru. Jadi kemungkinan yang C ini tidak disetujui oleh penulisnya karena bukan awal-awal sekolah tapi justru sebelum sekolah. Kemudian yang D, artinya adults can utilize children's intense curiosity to help children learn more, adalah orang dewasa dapat menggunakan rasa penasaran anak-anak yang sangat intens itu untuk menolong mereka belajar lebih banyak. Nah, yang D ini kalimatnya tidak ada di dalam bacaan, tapi kalau teman-teman baca di bagian-bagian akhir bacaan itu akan bisa menyimpulkan bahwa itulah yang disampaikan oleh penulisnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, nah sekarang kita review dari yang tadi sudah dibahas, apa saja yang kita dapatkan informasi tentang reading. Reading TOEFL ya. Yang pertama, poin pertama, reading TOEFL itu tidak ada bagian-bagiannya, no parts, tidak ada part A, part 1, tidak ada. Kemudian poin kedua, biasanya satu soal reading itu berisi nanti ada 4-6 bacaan, rata-ratanya 5 bacaan. Kemudian poin ketiga, one universal direction. Jadi kan tiap section, baik itu listening, structure maupun reading, itu akan ada directionnya atau petunjuk cara menjawab pertanyaannya. Nah, kalau reading itu petunjuknya hanya ada satu karena memang tidak ada bagian-bagian tadi. Kemudian apa sih petunjuk satu universal itu? Sebetulnya panjang petunjuknya, tapi kalau disimpulkan intinya adalah jawablah pertanyaan reading ini dengan benar, cari jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian poin yang keempat, reading TOEFL itu diberikan waktu 55 menit untuk menjawab 50 pertanyaan. Jadi silahkan coba di manage waktunya gimana caranya supaya bisa selesai dengan waktu yang diberikan. Kemudian yang kelima, mostly formal, jadi bacaan-bacaan dalam reading TOEFL itu kebanyakan isinya formal, tidak ada yang casual, tiba-tiba semacam kayak bercakap-cakap itu nggak ada, jadi kebanyakan formal. Jadi nanti banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman jarang ketemu di percakapan sehari-hari. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.